Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramaika Prastia dengan NPM 21011011078. Video ini ditujukan untuk tugas video pembelajaran fikih muamalah, yaitu dengan tema mudharabah dan musyarakah. Pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sehingga apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dasar hukum mudharabah. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Selanjutnya, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, yaitu artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun dan syarat pembiayaan. Yang pertama adalah sahibul mal dan mudharib harus cakap hukum. Yang kedua adalah pernyataan ijab dan qabul dengan memperhatikan yang pertama adalah penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. B. Penerimaan dan penawaran harus dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang ketiga adalah modal. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat A. Harus diketahui jumlah dan jenisnya. B. Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika dalam bentuk aset harus dinilai pada waktu akad. C. Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Rukun dan syarat. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun dalam mudharabah ada 5. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah jenis usaha, yang ketiga keuntungan, yang keempat 2 pelaku transaksi, 5 pelafalan transaksi. Syarat dalam mudharabah ada 5, yaitu penyedia dana dan pengelola. Pernyataan ijab dan qabul nomor 2, nomor 3-nya adalah modal, nomor keempat keuntungan mudharabah, dan yang kelima adalah kegiatan usaha oleh pengelola. Rukun dan syarat pembiayaan atau lanjutan. Pembiayaan atau lanjutan. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan syarat yang harus dipenuhi. A. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak. B. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. C. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jenis-jenis mudharabah. Secara umum mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah. Adapun mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana
dalam pengelolaan investasinya. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dana, dan objek investasi. Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis mudharabah lagi, yaitu mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dan dananya dalam kerjasama investasi. Berikut adalah skema mudharabah. Yang pertama adalah mengajukan pembiayaan, perjanjian bagi, dan diurutkan dengan nasabah dan ahlian, modal, proyek, dan keuntungan dibagi sama rata. Bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pengembalian modal pokok dan dimasukkan ke dalam bank. Penjelasan skema. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan keahlian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum musyarakah. Di dalam Al-Quran, Quran surat As-Sad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan terkandung dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalil dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rukun dan syarat musyarakah. Rukun musyarakah antara lain yang pertama adalah ijab kabul atau sighah, dalam adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 2. Kedua pihak yang berakad atau aqidah ini dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga adalah objek akad atau mahar, yang disebut juga maq'ud alaih, yang mencakup modal atau pekerjaan, dan yang terakhir adalah nisbah atau bagi hasil. Lanjutan. Syarat-syarat syirkah secara umum sebagai berikut. Persyarikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan menurut Imam Hanafi. Semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek persyarikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya. 2. Presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. 3 adalah keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentasi tertentu sesuai kesepakatan. Tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu atau pasti. Jenis-jenis musyarakah. Syirkah mufawadah, yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.
Dua adalah syirkah al-i'nan, yaitu kerjasama antara pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Tiga adalah syirkah wujuh, yaitu kerjasama atau pencampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Syirkah wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujuh, wibawa atau nama baik. Wibawa dan nama baik para anggota. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Syirkah abadan yaitu kerjasama antara pencampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih, kerjasama profesi. Contoh perkongsian ini antara lain beberapa penjahit yang membuka toko jahit mengerjakan pesanan secara bersama-sama. Perkongsian antara instruksi listrik, tukang kayu, toko bangunan dalam suatu kontrak pembangunan rumah. Syirkah al-mudharabah yaitu kerjasama atau pencampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. Dasar Al-Quran tentang mudharabah Al-Muzammil ayat 20. Beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah. Yang pertama adalah ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Yang B adalah penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang ketiga adalah akad dituangkan secara tertulis. Dua pihak-pihak yang berakad harus cakap dalam hukum. A. Kompeten. Dan yang kedua adalah menyediakan dana dan pekerjaan. Yang ketiga adalah memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang keempat adalah memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Yang kelima adalah tidak diizinkan mencairan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Dan objek akad adalah modal. Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain, dan pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari penyimpangan, objek atau modal ini dapat meminta jaminan. Yang kedua adalah objek kerja. Partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasikan, dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan, dan tidak ada jumlah yang ditetapkan di awal. Seseorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika ada keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad. Dan kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan berikut adalah skema musyarakah. Penjelasan skema. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pengertian akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah asal kata al-dharbi fi ardi atau qirat, dasar kepercayaan bagi hasil tidak boleh menggunakan predictive value.
tetapi menggunakan nilai realisasi keuntungan. Jaminan, prinsipnya tidak boleh ada jaminan tapi diperbolehkan ada. Dimulai saat dana diterima pengelola dana. Skema mudharabah. Berikut adalah skema mudharabah dan penjelasan dari nomor-nomor dalam gambar skema mudharabah. Jenis akad mudharabah: mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah mushtarakah. Rukun akad mudharabah: pelaku, pemilik, dan pengelola dana. Objek mudharabah: modal dan kerja, ijab kabul, nisbah, dan keuntungan. Pembagian hasil usaha. Contoh perhitungan pembagian hasil usaha. Dalam penjualan mendapat 1 juta dan HPP adalah 650.000, laba kotor adalah 350.000, biaya-biaya adalah 250.000, laba rugi atau bersihnya 100.000. Pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi laba profit sharing, maka nisbah pemilik dana pengelola dana adalah 30 bagi 70. Pemilik dana 30 kali 100.000 dan 30.000 dan pengelola dana adalah 70% adalah dikali 100.000 dan hasilnya 70.000. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bersih. Berdasarkan prinsip bagi usaha, maka nisbah pemilik dana pengelola dana 10 bagi 90. Pemilik dana 10% adalah dikali 350.000 adalah 35.000. Pengelola dana 90% dikali 350.000 hasilnya adalah 315.000. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba kotor. Bagi hasil akad mudharabah mushtarakah. Contohnya, Bapak menginvestasikan uang seharga 2 juta untuk usaha siomay yang dimiliki Bapak B dengan akad mudharabah. Nisbah disepakati 1/3. Setelah usaha berjalan butuh tambahan dana dengan persetujuan Bapak A, Bapak E, Bapak B ikut investasikan uangnya seharga Rp500.000. Bentuk akad menjadi mudharabah musyarakah. Laba bulan Januari 2008 adalah 1 juta. Berikut adalah alternatifnya, dan ini adalah alternatif kedua. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon maghfirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.